warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bertemu kembali dengan Ibu Arvina di pembelajaran daring mata pelajaran akuntansi dasar kelas 10. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar mengenai materi persamaan dasar akuntansi dan Ibu sudah memberikan kalian latihan soal dan soal ulangan harian yang telah kalian kerjakan. Dan alhamdulillah nilainya semua baik. Berarti kalian semua sudah memahami materi yang Ibu sampaikan mengenai materi persamaan dasar akuntansi. Untuk itu, pada pertemuan pada pagi hari ini, kita akan melanjutkan masuk ke materi baru, yaitu materi transaksi bisnis perusahaan. Sebelum kita masuk ke materi, alangkah lebih baiknya Ibu akan menjelaskan mengenai tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini diharapkan siswa mampu memahami transaksi bisnis, baik perusahaan jasa, dagang, dan manufaktur, serta dapat mengelompokkan transaksi bisnis baik perusahaan jasa, dagang, dan manufaktur. Selanjutnya kita akan langsung membahas mengenai materi pembelajaran pada pagi hari ini. Langsung saja kita akan belajar mengenai transaksi bisnis perusahaan. Jadi, pengertian dari transaksi bisnis adalah peristiwa atau kejadian ekonomis dari suatu perusahaan yang secara langsung mempengaruhi kondisi keuangan atau hasil operasi perusahaan. Transaksi bisnis juga sering disebut sebagai transaksi keuangan. Beberapa peristiwa di perusahaan yang dapat dikategorikan sebagai transaksi bisnis meliputi: yang pertama, penyetoran aset dari pemilik perusahaan sebagai modal. Yang kedua, penjualan barang atau jasa secara tunai atau kredit. Yang ketiga, pembelian aset. Yang keempat, pembayaran beban-beban perusahaan. Yang kelima, penerimaan pelunasan piutang dari pelanggan. Yang keenam, pembayaran utang kepada pemasok. Yang ketujuh, pengakuan beban atau pendapatan. Yang kedelapan, pemakaian perlengkapan. Yang kesembilan, penyusutan aset tetap. Selanjutnya, beberapa peristiwa di perusahaan yang tidak dapat dikategorikan sebagai transaksi bisnis meliputi: yang pertama, penyusunan rencana beban dan pendapatan. Yang kedua, rekrutmen pegawai. Yang ketiga, rotasi karyawan. Dan yang keempat, perhitungan perkiraan upah lembur. Selanjutnya, klasifikasi transaksi. Berdasarkan pihak-pihak yang terlibat, transaksi bisnis dibedakan menjadi dua, yaitu transaksi eksternal dan transaksi internal. Yang pertama yaitu transaksi eksternal. Transaksi eksternal adalah transaksi yang melibatkan pihak eksternal perusahaan seperti rekanan, pelanggan, pemilik, pemerintah, dan karyawan. Contoh dari transaksi eksternal yang pertama yaitu penjualan tunai atau kredit kepada pelanggan. Yang kedua, pembayaran gaji karyawan. Yang ketiga, pembelian barang secara tunai atau kredit dari pemasok. Yang kedua, transaksi internal. Transaksi internal adalah transaksi yang hanya melibatkan pihak internal perusahaan saja. Contoh dari transaksi internal itu meliputi: yang pertama, pengakuan beban penyusutan aset tetap. Yang kedua, pengakuan beban atau pendapatan seiring berlalunya waktu. Yang ketiga, pengakuan beban kerugian piutang. Berikutnya jenis-jenis bukti transaksi. Jenis-jenis bukti transaksi diantaranya: yang pertama, kwitansi. Kwitansi adalah bukti transaksi penerimaan uang untuk pembayaran sesuatu. Kwitansi dibuat dan ditandatangani oleh pihak yang menerima uang dan diserahkan kepada pihak yang membayarnya. Yang kedua, cek. Cek adalah surat perintah yang dibuat oleh nasabah bank kepada bank untuk membayar sejumlah uang yang tertulis di dalamnya kepada orang yang namanya tertulis di dalam cek. Yang ketiga, biljet giro. Biljet giro adalah surat perintah dari nasabah suatu bank kepada bank yang bersangkutan untuk memindah bukukan sejumlah uang dari rekeningnya ke dalam rekening pihak lain yang tertulis di dalamnya pada bank yang sama atau bank lainnya. Yang keempat, faktur.
Faktur adalah bukti transaksi penjualan barang secara kredit. Selanjutnya yang kelima ada nota kontan. Nota kontan adalah bukti transaksi penjualan barang atau jasa secara tunai. Bagi penjual, nota kontan merupakan bukti penjualan barang atau jasa secara tunai. Sedangkan bagi pembeli, nota kontan merupakan bukti pembelian barang atau jasa secara tunai. Yang keenam, nota kredit. Nota kredit adalah bukti transaksi penerimaan kembali barang yang telah dijual karena rusak atau tidak sesuai pesanan. Nota kredit dibuat oleh pihak penjual. Yang ketujuh, nota debit. Nota debit adalah bukti transaksi pengembalian barang yang sudah dibeli karena barang rusak atau tidak sesuai pesanan. Nota debit dibuat oleh pihak pembeli. Yang ketujuh, bukti memo. Bukti memo merupakan bukti transaksi yang bersifat internal perusahaan. Selanjutnya, klasifikasi bukti transaksi. Dilihat dari asal pembuatannya, bukti transaksi berasal dari dua, yaitu internal dan eksternal. Yang pertama, internal. Internal yaitu bukti yang dibuat oleh perusahaan sendiri, baik untuk digunakan di dalam maupun di luar perusahaan. Contohnya, bukti pembayaran gaji karyawan. Yang kedua, eksternal. Eksternal adalah bukti yang dibuat oleh pihak eksternal dan diterima oleh perusahaan. Contohnya, faktur pembelian, bukti pelunasan utang. Berikutnya, klasifikasi bukti transaksi. Dilihat dari peranan akuntansinya, bukti transaksi diklasifikasi menjadi yang pertama, dokumen sumber. Dokumen sumber adalah bukti transaksi yang digunakan sebagai dasar untuk pencatatan. Yang kedua, dokumen pendukung. Dokumen pendukung adalah bukti transaksi yang digunakan untuk mendukung dokumen sumber. Selanjutnya, transaksi bisnis keuangan pada perusahaan jasa. Perusahaan jasa adalah perusahaan yang menjual jasa atau servis atau pelayanan kepada pelanggan. Contoh perusahaan jasa antara lain laundry, biro konsultan, tailor, dan lain-lain. Transaksi yang terjadi pada perusahaan jasa meliputi yang pertama, penerimaan aset dari pemilik perusahaan. Saat perusahaan berdiri, tentu memerlukan modal untuk operasional perusahaannya. Penerimaan aset sebagai modal tersebut dapat berupa uang tunai atau aset lainnya. Bukti yang dibuat adalah bukti penerimaan kas dan kwitansi atau bukti memo. Yang kedua, penerimaan uang. Uang yang diterima oleh perusahaan akan dibuatkan bukti transaksi berupa bukti penerimaan kas dan kwitansi atau nota kontan. Contoh dari transaksi penerimaan uang itu meliputi penjualan jasa secara tunai, penerimaan piutang karena menjual jasa secara kredit, kemudian penerimaan uang dari kreditur, kemudian penerimaan jasa giro dari bank, dan lain-lain. Yang ketiga ada pengeluaran uang. Uang yang dikeluarkan perusahaan harus bisa dipertanggungjawabkan dengan bukti-bukti pengeluaran kas yang sah. Perusahaan jasa biasanya mengeluarkan uang untuk membeli perlengkapan, peralatan, dan barang lain secara tunai. Kemudian membayar utang perusahaan, membayar beban-beban untuk operasional perusahaan, dan mengembalikan uang kepada pemilik untuk kepentingan pribadinya. Yang keempat ada penjualan jasa secara kredit. Penjualan jasa secara kredit akan dibuatkan faktur. Yang kelima, pengambilan pribadi pemilik perusahaan. Kadang pemilik perusahaan mengambil aset dari perusahaan untuk kepentingan pribadi pemilik. Pengambilan ini bisa berupa uang atau aset lainnya. Pengambilan yang tidak berupa kas akan dibuatkan bukti memo. Selanjutnya, transaksi bisnis atau keuangan pada perusahaan dagang. Perusahaan dagang adalah perusahaan yang kegiatan utamanya membeli barang dan menjualnya kembali tanpa merubah bentuk. Transaksi yang terjadi pada perusahaan dagang meliputi yang pertama pembelian. Transaksi pembelian barang dagang dapat dilakukan secara tunai maupun kredit.
Kemudian yang kedua, pembayaran biaya angkut pembelian. Untuk mengangkut barang yang dibeli, biasanya perusahaan mengeluarkan biaya yang disebut beban angkut pembelian. Yang ketiga, retur pembelian. Retur pembelian adalah pengembalian barang yang sudah dibeli. Bukti yang dibuat oleh pembeli adalah nota debit. Yang keempat, potongan pembelian. Potongan pembelian ada karena perusahaan membayar utang dengan memanfaatkan waktu potongan yang diberikan oleh penjual. Potongan pembelian ini terjadi bersamaan dengan pembayaran utang, maka bukti transaksinya berupa bukti pengeluaran kas atau kwitansi. Yang kelima, penjualan. Penjualan dapat dilakukan secara tunai atau kredit. Bukti yang dibuat oleh penjual adalah faktur. Yang keenam, retur penjualan. Retur penjualan adalah penerimaan kembali barang yang telah dijual. Penjual akan membuat bukti yang berupa nota kredit. Yang ketujuh, potongan penjualan. Potongan penjualan adalah potongan yang diberikan oleh penjual kepada pembeli karena pembeli membayar utangnya dalam waktu potongan. Potongan penjualan terjadi bersamaan dengan transaksi penerimaan piutang dari pelanggan, sehingga buktinya menjadi satu dengan bukti penerimaan kas atau kwitansi. Selanjutnya, transaksi bisnis keuangan pada perusahaan manufaktur. Perusahaan manufaktur adalah perusahaan yang mengolah bahan baku menjadi barang jadi yang siap dijual. Semua transaksi perusahaan dagang juga terjadi pada perusahaan manufaktur. Hanya saja pembelian pada perusahaan manufaktur tidak langsung dijual, melainkan diolah terlebih dahulu, baru kemudian dijual. Transaksi-transaksi yang berhubungan dengan pengolahan barang dari pembelian sampai menjadi barang jadi, yang siap dijual inilah yang membedakan transaksi perusahaan manufaktur dengan perusahaan dagang. Berikut ini ada transaksi-transaksi khusus pada perusahaan manufaktur, meliputi yang pertama, pembelian bahan baku. Yang kedua, pemakaian bahan ke dalam proses produksi. Yang ketiga, pencatatan dan pembayaran gaji bagian produksi. Yang keempat, pencatatan biaya overhead pabrik. Yang kelima, pencatatan harga pokok persediaan barang dalam proses. Yang keenam, pencatatan barang jadi atau produk selesai. Selanjutnya yaitu pengaruh transaksi terhadap perubahan elemen keuangan perusahaan. Transaksi bisnis atau keuangan akan menyebabkan perubahan di elemen keuangan perusahaan yaitu aset atau harta, liabilitas atau kewajiban atau utang, dan ekuitas atau modal. Ekuitas akan dipengaruhi oleh penghasilan dan beban sehingga transaksi keuangan akan mempengaruhi 5 elemen, yaitu aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan, dan beban. Berikut ini contoh-contoh transaksi dan pengaruhnya. Yang pertama, contoh transaksinya, penerimaan setoran modal dari pemilik berupa uang tunai. Maka pengaruhnya kas bertambah dan modal bertambah. Yang kedua, penerimaan setoran modal pemilik berupa barang, misalnya peralatan. Maka pengaruhnya peralatan bertambah dan modal bertambah. Yang ketiga, penjualan jasa secara tunai. Maka pengaruhnya kas bertambah dan pendapatan jasa bertambah. Yang keempat, penjualan jasa secara kredit. Maka pengaruhnya piutang usaha bertambah, pendapatan jasa bertambah. Selanjutnya, contoh yang kelima, penerimaan uang dari pelunasan piutang, maka pengaruhnya kas bertambah dan piutang berkurang. Yang keenam, pembayaran beban-beban, maka pengaruhnya beban bertambah dan kas berkurang. Yang ketujuh, pengambilan kas untuk pribadi, maka pengaruhnya prive bertambah dan kas berkurang. Yang kedelapan, pembelian alat secara tunai, maka pengaruhnya peralatan bertambah dan kas berkurang. Contoh selanjutnya, yang kesembilan, pembelian alat secara kredit, maka pengaruhnya peralatan bertambah dan utang usaha bertambah. Yang kesepuluh, pembelian perlengkapan secara tunai, maka pengaruhnya perlengkapan bertambah dan kas berkurang. Yang kesebelas, pembelian perlengkapan secara kredit, maka pengaruhnya perlengkapan bertambah dan utang usaha bertambah. Yang ke-12, pembelian barang dagang secara tunai,
maka pengaruhnya pembelian bertambah dan kas berkurang. Contoh yang selanjutnya, yang ke-13, pembelian barang dagang secara kredit, maka pengaruhnya pembelian bertambah dan utang dagang bertambah. Yang ke-14, penjualan barang dagang secara tunai, maka pengaruhnya kas bertambah dan penjualan bertambah. Yang ke-15, penjualan barang dagang secara kredit, maka pengaruhnya piutang dagang bertambah, penjualan bertambah. Yang ke-16, membayar utang, maka pengaruhnya utang dagang berkurang dan kas berkurang. Baik anak-anak, itu dia penjelasan dari Ibu mengenai materi transaksi bisnis perusahaan. Jika ada yang kurang dimengerti atau kurang dipahami, bisa langsung ditanyakan di grup WhatsApp dan nanti kita akan membahasnya bersama-sama. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What if we